Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, gimana kabar semuanya? Alhamdulillah. Masih semangat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita semuanya tidak henti-hentinya bersolawat dengan harapan kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terkait hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laqad kana lakum fi rasulillah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Boleh dibaca uswatun hasanah, boleh dibaca iswatun hasanah. Itu kalau di dalam qiraatus sabahnya. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik. Dalam hal apapun saja, kalau kita membaca sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hampir setiap aspek kehidupannya itu bisa kita teladani. Betul. Salah satunya yang bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari, saya jelaskan satu persatu karena tidak akan selesai. Cukup satu saja yang bisa kita teladani, suri tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari adalah kedermawanan Rasulullah. Apa Bu? Kedermawanan Rasulullah. Dalam sebuah kisah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap ada orang yang meminta-minta itu pasti dikasih oleh Rasulullah kalau ada. Diceritakan oleh Umar bin Khattab, suatu ketika ada pengemis yang meminta-minta, oleh Rasulullah dikasih. Besok datang lagi pengemis yang sama, oleh Rasulullah dikasih. Besoknya lagi datang lagi, dikasih oleh Rasulullah. Berkali-kali datang orang yang sama, tetap dikasih oleh Rasulullah. Kira-kira kalau ibu pengemisnya datang tiap hari, jengkel tidak Bu? Jengkel tidak Bu? Apalagi Bu, saya belum makan sehari ya. Loh, kemarin kan sudah. Aku sekarang pingin ke Pontianak, gak punya ongkos Bu. Besok datang lagi. Kira-kira jengkel tidak Bu? Tetapi Rasulullah SAW tidak keluar kata-kata yang menyakitkan. Kalau ada, ya dikasih. Hampir satu ketika Rasulullah SAW itu tidak ada apa-apa, tidak punya apa-apa sama sekali Bapak Ibu.
Sehingga Rasulullah SAW mengatakan kepada pengemisnya, mohon maaf Bapak, saat ini aku tidak punya apa-apa, tetapi di sini banyak orang yang berjualan makanan. Silakan kau ambil yang mana kau suka, nanti kalau aku punya akan aku bayar. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, wahai Rasulullah, apakah kita bersedekah harus melampaui batas kemampuan kita? Pada saat itu Rasulullah tidak menjawab. Kemudian datang sahabat dari kalangan Ansar mengatakan, betul engkau ya Rasulullah, dengan bersedekah, dengan rajin memberi kepada seseorang, tak mungkin kita itu miskin. Kemudian wajah Rasulullah dengan senyuman manisnya merasa bahagia dengan ungkapan orang-orang Ansar tersebut. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Umar bin Khattab, inilah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa, Bu? Rasulullah sering memberi. Bahkan dalam satu kisah, pernah Rasulullah SAW itu menyimpan kurang lebih 15 dinar kepada Siti Aisyah. Satu dinar berapa, Tat? Satu dinar. Ada yang tahu, Bu? Pokoknya 15 dinar disimpan di bawah kasurnya Rasulullah SAW oleh Siti Aisyah. Suatu ketika Rasulullah sedang keadaan sakit, kemudian saat itu bertanya kepada Siti Aisyah, wahai Siti Aisyah, kalau tidak salah beberapa hari yang lalu aku pernah menyimpan, pernah ngasih uang 15 dinar yang telah kau simpan. Masih ada tidak? Masih ada ya Rasul, tolong sedekahkan. Kemudian Rasulullah pingsan. Setelah Rasulullah siuman, kemudian bertanya lagi kepada Rasulullah, kepada Siti Aisyah, wahai Siti Aisyah, apakah yang 15 dinar sudah disedekahkan? Belum ya Rasul. Rasulullah pingsan lagi. Maksud Siti Aisyah, kalau Rasulullah sakit takut ada apa-apa, betul nggak, Bu? Kalau suami ibu sakit, kira-kira ada misalnya uang 1 juta, ibu sedekahkan atau ibu tahan? Tahan atau dikasihkan, Bu? Jaga-jaga, betul? Tapi untuk Rasulullah tidak mau seperti itu. Sehingga pada saat itu disedekahkan oleh siapa? Siti Aisyah. Setelah Rasulullah siuman, apakah sudah disedekahkan ya Siti Aisyah? Sudah. Tahukah engkau wahai Siti Aisyah, kalau seandainya aku meninggal dunia dan meninggalkan 15 dinar itu belum aku sedekahkan, bagaimana pertanggungjawabanku nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah SAW itu pinginnya dalam keadaan wafat itu uang sudah habis semua disedekahkan. Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu meneladani seperti itu? Bisa tidak, Bu? Insya Allah. Makanya di dalam Al-Quran tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah SAW itu terdapat suri tauladan yang baik. Banyak di antara kita yang mengetahui tentang kisah-kisah Rasulullah, betul tidak? Tetapi yang mempraktekannya bisa dihitung dengan jari, betul-betul? Kenapa bisa seperti itu? Karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang bisa meneladani Rasulullah SAW dengan 3 syarat. Yang pertama, liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharapkan rahmatnya Allah. Bu, Bu, kita hidup ini pingin mengharapkan rahmatnya Allah, betul? Kalau pingin mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang namanya jabatan, yang namanya harta, apapun semuanya lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada saudaranya pingin minjem duit, dikasih, betul? Kalau kadang-kadang kita ingin ngasih itu, tunggu dulu, kira-kira dibayar tidak ya? Yang minjem tetangga itu punya kerjaan apa? Kalau tak punya kerjaan, tak usah dikasih. Kan begitu, betul tidak? Betul tidak? Kalau Rasulullah SAW tak memikirkan seperti itu. Karena apa? Karena sudah liman kan yang juga di dalam pikirannya, dalam keyakinannya, dengan sering memberi kepada orang lain, maka Allah pun akan memberi kepada kita. Betul? Makanya banyak kisah-kisah orang-orang yang betul-betul mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu punya uang
15 juta, ada orang yang meminta dikasihkan semuanya, dia seperti itu. Bahkan sebuah kisah Rasulullah SAW pernah dikasih baju oleh seorang wanita, Bu. Baju polos, kemudian di ujung-ujungnya itu ditenun. Rasulullah suka banget, sehingga pada saat itu langsung dibuka oleh Rasulullah SAW, kemudian oleh Rasulullah dipakai. Kemudian tiba-tiba ada sahabat datang, "Ya Rasul, aku ingin bajunya Rasulullah, bagus banget." Apa kata Rasulullah? Mau ya Rasul? Rasulullah langsung buka dan dikasihkan. Kalau ibu baru dikasih dan ibu senang, kemudian dipinta oleh teman ibu, dikasih nggak kira-kira? Dikasih nggak, Bu? Mesir atau beli atau betul nggak? Kadang-kadang ibu misalnya sudah beli baju majlis taklim, kemudian teman ibu nggak bisa beli baju majlis taklim, kata teman ibu, saya mau beli seragam, nggak bisa, punya kamu kasihkan aku atau kamu beli lagi. Kira-kira dikasih, Bu? Dikasih nggak, Bu? Dia mampu atau minta nabung sehari dan sebagainya, begitu ya. Tapi kalau semua tidak. Kenapa? Kan Rasulullah kedermawannya sungguh luar biasa. Makanya pada kesempatan kali ini, Bu, yang akan kita bahas adalah keajaiban sedekah. Apa, Bu? Keajaiban sedekah. Karena Rasulullah SAW lagi sedekah. Di dalam kitab Tamhil Ghafilin bab keutamaan sedekah, Rasulullah SAW pernah bersabda. Apa kata Rasulullah SAW? "Ma min rajulin yatasaddaqu fi yawmin aw lailatin." Tidaklah dari seseorang yang bersedekah pada malam hari atau siang hari, illa hufidah min ayyamutah min ladaghatin aw hadamatin aw mautin baghtatan. Tidaklah seseorang yang rajin sedekah pada siang hari atau malam hari, kata Rasulullah SAW, illa kecuali hufidah, dijaga, min ayyamutah min ladghatin, dari mati tersengat binatang. Bu, suka kita mendengar tiba-tiba tetangga kita kena tancap ular. Tahu tancap, Bu? Kena sengatan ular tuh. Ya, tiba-tiba berapa jam setelah itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kata Rasulullah SAW, kalau ibu-ibu pagi-pagi sudah langsung ke kebun, itu hati-hati takut ada ular, Bu. Biar selamat gimana? Sedekah. Betul tidak? Illa hufidah min ayyamutah min ladghatin, maka ibu bapak itu akan diselamatkan dari mati tersengat binatang. Au hadmatin, tidaklah seseorang itu yang rajin bersedekah, melainkan mereka akan dijaga dari mati terjatuh. Bu, punya suami tukang sudah? Punya suami tukang manjat kelapa? Biar selamat, suaminya sebelum manjat kelapa sudah dulu, Bu. Paham, Bu? Kalau punya tukang biasa naik tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, hati-hati, sudah dulu. Kalau sudah dulu, kata Rasulullah SAW, akan terhindar dari mati jatuh. Paham, Bu? Kemudian yang ketiga, au min mautin baghtatan, atau kita itu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mati secara tiba-tiba. Kadang-kadang suka ada WA, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, si bapak ini meninggal dunia, ibu ini meninggal dunia, padahal tidak diketahui sakitnya apa, betul tidak? Tiba-tiba jantung tuh, innalillahi, langsung seperti itu. Tiba-tiba stroke, meninggal dunia, kan begitu ya? Kalau bapak ibu pingin tidak mati secara tiba-tiba, apa kata Rasulullah? Rajin bersedekah. Siap bersedekah, Bu? Siap tidak? Insya Allah. Kemudian dalam satu hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, hasinu amwalakum bizzakah. Jagalah hartamu itu dengan mengeluarkan zakat, dengan mengeluarkan sedekah.
Banyak orang-orang kaya yang kadang-kadang dicuri hartanya, betul? Banyak orang-orang kaya yang hartanya dirampok, betul? Kenapa? Karena tidak dikeluarkan dengan zakat. Betul tidak? Logikanya bagaimana, Bu? Logikanya bagaimana? Kalau ada tetangga yang kaya raya tapi pelit bin bedet bin bakhil, ada Bu? Ada yang seperti itu? Ada. Kalau punya tetangga yang bakhil bin bedet bin pelit, nah, yang seperti itu, Bu. Nih kata Rasulullah SAW, kadang-kadang tiba-tiba rumahnya kecurian, kadang-kadang HP-nya hilang, pokoknya aneh weh. Ya, kadang-kadang tiba-tiba anaknya masuk rumah sakit ngabisin 30 juta, betul? Istrinya stroke, kemudian jantungan dan sebagainya, habis weh hartanya. Jadi cara Allah itu kadang-kadang diambil dengan cara dicuri, kadang-kadang diambil dengan cara dirampok, kadang-kadang disakitkan salah satu keluarganya. Kenapa? Karena jarang dikeluarkan zakatnya. Pergi ke undangan, kalungnya gede, kemudian gelangnya luar biasa, kemudian kakinya juga pakai gelang, ada Bu? Kemudian keluarkan zakatnya. Ada yang seperti itu? Ada orangnya? Jadi kata Rasulullah, biar harta kita aman, maka hasimu bi amwalikum biz zakat. Siap Bu? Insyaallah. Yang kedua, apa kata Rasulullah SAW? Wadawu mardakum bis sadaqah. Obati sakitmu itu dengan sedekah. Ada juga saudara-saudara kita sudah masuk rumah sakit berkali-kali, sudah bawa ke dukun kampung, sudah dibawa ke tabib, tetapi tidak sembuh-sembuh. Giliran disedekahkan langsung sembuh. Kenapa? Kadang-kadang penyakit itu tidak harus dengan obat sembuhnya, tetapi dengan sedekah. Ini banyak Bu keajaiban-keajaiban seperti itu. Makanya kalau punya suami yang sakit terus, punya asam urat, ada yang asam urat? Ada. Makannya yang kambing, daging-daging terus, sedekahkan Bu, sekali-kali makan tempe. Betul nggak? Betul. Insya Allah selamat dari yang namanya sakit. Itu Bu, ini serius. Jadi cara pengobatan itu tidak harus dengan obat, tidak harus dengan apa, tetapi ada kalanya dengan Makanya ada juga punya ibu yang sakitnya bertahun-tahun, anaknya punya harta, sedekahkan atas nama ibunya. Ini sedekah atas nama ibu saya yang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah. Wastaqbalu anwa'al bala'i bidu'a, dan tolaklah bala itu dengan doa, wassadaqah dan sedekah. Dalam hadis yang lain, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa ditolak dengan bala itu bisa ditolak dengan sedekah. Jadi kalau ibu takut corona, harus sering-sering bersedekah. Di samping divaksin, samping itu juga sedekah. Ada yang sudah divaksin semuanya Bu? Belum. Mister Polisi mau divaksin besok Bu. Kalau yang mau divaksin silakan. Jangan beritanya yang kuat terus yang udah Bu. Tapi kalau ingin imunnya kuat ya. Tetapi kalaupun misalnya mau diimbangin dengan sedekah lebih baik, betul tidak? Karena dengan sedekah insya Allah bala corona ataupun bala apapun saja akan ditangkal dengan sedekah. Siap Bu, bersedekah insya Allah. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW mengatakan, al-bakhilu ba'idu minallah, ba'idu minal jannah, ba'idu minan nas, qaribu minan nar. Orang yang bakhil, yang tak mau mengeluarkan sedekahnya, tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka dia akan jauh dari Allah. Dia akan jauh dari Allah. Dia akan jauh dari surga. Dia akan jauh dari manusia. Ini kan ada tipe-tipe manusia nih, kalau ada maunya dekat, tetapi kalau tidak ada maunya menjauh. Kadang-kadang ketika mereka tuh punya harta banyak, punya uang banyak, ketika dipinjam susahnya minta ampun. Betul tidak? Kau pinjam dong 500 ribu. Tapi jajan terus
di kuliner mempawah, rumah keluarga kan gitu ya. Kemudian ganti HP, giliran dipinjam tak punya. Ada yang seperti itu Bu? Ada. Banyak sedikit? Banyak. Ada yang seperti itu Bu. Makanya ingat, wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah itu akan senantiasa menolong saudara-saudaranya selama saudara-saudaranya itu menolong saudara-saudaranya. Jadi Allah akan menolong kita kalau kita rajin menolong saudara-saudara kita. Kemudian di dalam surah Al-Munafiqun kata Ibu, Allah Subhanahu wa taala menyatakan laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Orang-orang yang telah meninggal dunia yang saat ini berada di alam barzah, orang-orang yang telah meninggal dunia nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar, mereka tidak minta untuk melaksanakan sholat, mereka tidak minta untuk membaca Al-Quran, mereka tidak minta hadir ke majlis ta'lim, tetapi yang mereka minta adalah fa'as-saddaqah, aku ingin bersedekah. Apa Bu? Aku ingin bersedekah. Bukan yang lain diminta, tetapi ingin bersedekah. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata ketika ditelusuri Bu, dengan bersedekah itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 5 keistimewaan di dunia. Allah itu akan memberikan 5 keistimewaan nanti di yaumil qiyamah. Yang pertama, khamsatun fid dunya. Fa ammal khamsatul lati fid dunya, maka ada pun 5 keistimewaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Fa awwaluha, yang pertama adalah tathhirul mal, hartanya akan dibersihkan oleh Allah. Contoh, kalau kita suka melakukan transaksi jual beli, kadang-kadang suka ada bohongnya, betul? Beli ikan, Bu, ini baru Bu? Wow, baru, seger, tapi buduk. Tahu buduk Bu? Bukan bodoh, buduk. Bahasa Inggrisnya buduk. Jadi kalau dimakan tuh sudah agak bau, itu namanya buduk. Ya. Nah, Ibu dapat harta, halal tidak Bu? Tidak. Hasil dari berbohong? Halal tidak? Tidak. Ibu biasanya kalau misalnya ditanyakan oleh temannya yang mau beli, "Cek, mana mahal-mahal banget. Ini paling modalnya 5.000 ya." Demi Allah itu modalnya 10.000, saya cuma ngambil untung 1.000, makanya saya jualnya 11.000. Ada yang seperti itu? Ada ya? Hartanya halal atau tidak? Halal atau tidak? Pingin bersih? Sedekah. Pengen bersih banyak Ibu kadang-kadang suka nipu orang mampu dalam pakai sumpah palsu sampai berbohong, kadang-kadang menjelekkan teman-temannya demi mendapatkan harta yang banyak biar barangnya laku habis. Itu seperti itu banyak. Makanya kata Rasulullah, dengan bersedekah yang tadinya suka berbohong, tadinya suka sumpah palsu, ingin mendapatkan harta yang banyak bisa menjadi bersih. Yang kedua kata Rasulullah SAW itu, dengan bersedekah itu adalah tathhirul badani minadz dzunubi. Badan kita akan bersih. Apa Bu? Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, kata Allah. Dengan bersedekah maka badan kita menjadi bersih. Kadang-kadang giliran kita tak punya duit, dekatin teman-teman kita adanya cuma meminta. Tetapi giliran kita punya harta banyak, untuk memberi susah ini minta ampun. Bakhilnya sungguh luar biasa. Beranggapan saya punya uang ini dapatnya dengan susah payah, enak saja, harus dikeluarkan zakatnya. Itu kadang-kadang suka mempunyai sifat bakhil. Itu mengotori jiwa kita, betul? Kadang-kadang pun juga mengotori hati tetangga kita. Bu, kalau Ibu misalnya jadi orang miskin, sekarang jadi orang kaya, jadi orang miskin. Bu, contoh saja di sini insyaallah kaya semuanya. Jadi orang miskin kemudian punya tetangga yang kaya yang pelit, kadang-kadang kita kan suka hati itu tak enak, tak benar kadang-kadang. Punya kaya raya sombongnya minta ampun. Kemudian ada preman bertato, Bu, ada preman biasanya suka bertato, betul? Di sininya macan tutul.
kemudian di sini cacing pita, kemudian di perutnya itu ada tato Ipin dan Upin, di bawah perutnya betul. Kan ada yang seperti itu biasanya ya. Kadang-kadang bertanya kepada ibu, saya ingin merampok, saya ingin mencuri, siapa yang paling kaya di sini? Ibu benci kepada orang kaya tersebut, ibu kasih tahu tidak? Tidak. Ada orang kaya di situ pelit, kalau mau dicuri berarti hari Senin jam 8 disuka ke pasar. Ada yang seperti itu kan? Ada. Kamu dipancing dengan orang yang tak mau zakat, nggak mau sedekah, Bu. Berbeda dengan orang kaya yang suka memberi kepada ibu. Aku ingin ngerampok, ingin mencuri di daerah sini. Siapa yang paling kaya? Jangan, orang kaya itu baik banget, suka ngasih di sini. Oh begitu. Kalau mau nyuri tempat yang lain saja. Kan begitu biasanya, betul tidak? Itu orang yang rajin bersedekah seperti itu, sifat bakhilnya akan dihilangkan. Orang tetangganya yang benci kepadanya akhirnya tidak benci. Kenapa? Karena rajin sedekah. Makanya dengan bersedekah bisa membersihkan badan kita, bisa membersihkan jiwa kita. Betul, Bu? Betul. Yang ketiga, waktu itu anna fiha daf'ul bala'i wal amrad. Yang ketiga, dengan bersedekah itu tadi sudah dibahas, bisa menolak bala, bisa mengobatin penyakit. Makanya kata Rasulullah tadi, "Dawu mardakum bisadaqah." Obati sakitmu itu dengan bersedekah. Yang nomor 4, anna fiha idkhalus sururi 'alal masakin. Yang nomor 4 itu membahagiakan orang-orang miskin. Makanya orang-orang miskin itu kalau dikasih sesuatu oleh kita, mereka bahagianya sungguh luar biasa, bahkan sering mendoakan kita, betul tidak? Betul. Makasih ya Bapak Ibu, mudah-mudahan Ibu semakin kaya, semakin sukses, bisnisnya lancar, panjang umur, kan gitu? Iya. Betul tidak? Betul. Dan kata Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya, sebaik-baik amal adalah membahagiakan saudara-saudaranya. Betul tidak? Betul. Yang nomor 5, anna fiha barakatun fil malih wa sa'atan fil rizki. Yang nomor 5 itu kalau kita rajin sedekah, maka harta kita menjadi barokah. Apa Bu? Barokah. Hartanya udah banyak, gaji ibu setiap bulannya hanya 1 juta. Anaknya sarjana semuanya. Ada yang seperti itu? Ada. Ada yang punya mobil 4, istrinya 4, rumahnya bertingkat, tetapi hartanya udah barokah. Ada yang seperti itu? Ada. Pokoknya setiap ngobrol tak punya duit terus, padahal hartanya banyak. Karena nggak barokah seperti itu. Tetapi ada juga ibu yang gajinya cuma 1 bulan 1 juta, tetapi pengeluarannya sampai 10 juta. Ada yang seperti itu? Ada. Dipikir-pikir dari mana duit saya kok penghasilan 1 juta ke pengeluaran sampai 10 juta. Nah, disitulah harta kita yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya 5 hal yang tadi ini akan diberikan di dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang 5 hal lagi akan diberikan nanti di akhirat. Wa ammal khamsatul lati fil akhirah fa awwaluha an takuna shadaqatu dindan li sahibiha min syiddatil harbi. Yang pertama itu nanti di akhirat, yang rajin bersedekah Bu, maka akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di yaumil qiyamah. Makanya Ibu boleh berkata ke teman-teman yang bakhil, Bu rajin sedekah tuh ke saya, biar Ibu nanti dapat naungan di akhirat. Ketika temannya, "Cek, bayar atau hutang teh?" Giliran minjem baik banget, giliran ditagih pencak silat. Ada yang seperti itu? Ada. Ada Bu? Ada. Makanya Bu, kalau ada orang suka nagih, "Cek, jangan ditagih, ikhlasin aku biar dapat naungan nanti di akhirat." Tapi jangan dijadikan alasan ya. Nanti tidak kasih dalil itu semuanya. Pokoknya kalau Bapak Ibu rajin sedekah, jangan khawatir nanti ketika dibangkitkan dari alam kubur, semuanya akan mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, wattani anna fiha khiffatul hisab. Yang nomor 2 itu akan diringankan hisabnya oleh Allah Subhanahu. Giliran kita Bu, akan dihisapkan ngantrinya beribuan tahun, betul tidak? Ibu misalnya kalau mati dikuburin di mana Bu? Di sini. Perjalanan ibu ke padang mahsyar itu ribuan tahun Bu. Ke matahari hanya 1 jam. Kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu persatu, ngantri.
umatnya Nabi Muhammad SAW pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika dihisab, pikiran kita itu dosa kita banyak, tiba-tiba kemudian amal baik itu berat, amal buruknya itu ringan. Kenapa? Karena rajin sedekah. Kenapa Bu? Karena rajin sedekah, makanya diringankan. Kemudian yang nomor 3, annaha tazkurul mizan, sesungguhnya dengan bersedekah itu dapat memberatkan timbangan kita tadi. Dihisab, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diberatkan timbangannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 4 adalah jawazu 'ala sirat, akan ringan, akan dipermudah dalam sirat, perjalanan Shiratal Mustaqim itu. Ini kan perjalanan itu diibaratkan begini Bu, perjalanan naik itu 1000 tahun, kemudian datarnya 1000 tahun, kemudian turunnya 1000 tahun. Kira-kira itu kuat nggak? Sementara Shiratal Mustaqim itu hanya satu, ini lebih tajam daripada pedangan, kata Rasulullah SAW, betul? Sementara kita harus berjalan ribuan tahun, kira-kira sampai nggak? Sampai nggak Bu? Tetapi kalau ibu rajin sedekah, ada yang seperti kilat menyebar, tiba-tiba sudah nyampe ke surga sana. Ada yang pakai sapi, lewat. Ya, ada yang pakai kayak nete. Ada yang seperti itu. Ada yang jalan santai, ada yang lari-lari, betul tidak? Ya, kalau ibu rajin sedekah, jangan khawatir, akan dipermudah perjalanan Shiratal Mustaqimnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Makanya yang nomor 5 kata Rasulullah SAW adalah ziyadatud darajati fil jannah. Ini mengutip dari hadis Rasulullah SAW. Yang nomor 5 ini kata musannifnya di sini adalah menambah derajat nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi derajatnya kita itu nanti akan berbeda-beda, sama seperti halnya kita di dunia. Di dunia kan ada yang derajatnya punya jadi jabatan A, betul tidak? Ada yang jadi orang miskin, ada yang jadi orang fakir. Itu tergantung nanti ketika kita di dunia. Kalau ibu rajin bersedekah, maka derajatnya akan semakin tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya harus rajin sedekah. Punya harta, keluarkan meskipun hanya sedikit, yang terpenting ikhlas. Bu, yang terpenting ikhlas. Kadang-kadang kita tuh kalau ingin mengeluarkan sedekah itu kan yang pertama kadang-kadang berpikir begini, aku belum menjadi orang kaya. Nanti kalau aku sudah jadi orang kaya, nanti aku akan rajin bersedekah. Ada yang seperti itu. Kalau bersedekah tidak harus menunggu orang menjadi orang kaya. Ada juga kalau ingin bersedekah kadang-kadang melihat orang yang meminta-minta. Ketika kita berada di perapatan di lampu merah, ada orang yang meminta-minta, jangan dikasih, itu membohong, pura-pura miskin, paling rumahnya besar. Dan namanya sedekah Bu, apakah mereka itu berbohong atau tidak, itu urusan mereka dengan Allah. Kalau yang namanya sedekah ibu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya sudah pasti mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang datang ke rumah-rumah, pengin pulang tak punya ongkos, ya urusan dia berbohong dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak? Betul tidak? Tetapi giliran kita bersedekah, yang terpenting lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sekali lagi, orang-orang yang telah meninggal dunia, orang-orang yang berada di padang mahsyar nanti, ya Allah kembalikan aku ke dunia, aku ingin bersedekah. Kenapa? Karena mereka menyaksikan langsung orang-orang yang rajin bersedekah itu lebih cepat masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau almarhum Dr. Kiai Haji Saudi Abdul Razak itu Bu, setiap pagi itu senantiasa bersedekah. Jadi meskipun hanya 2.000, meskipun hanya 5.000, bahkan kadang-kadang sama santri itu diabadikan sedekah Dr. Kiai Saudi Abdul Razak, tak dibelanjakan. Itu kesaking dikasih. Yang penting setelah melaksanakan sholat tahajud, siapapun saja di situ yang ketemu dikasih. Tujuannya apa? Karena pingin bersedekah. Nah, bersedekah itu sebenarnya tidak dibatasi waktu, mau pagi, mau siang, mau malam juga boleh, betul tidak? Tetapi kata Rasulullah SAW dikatakan begini, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi. Tidaklah dari seorang hamba yang bersedekah di waktu pagi illa malakan yanzilani, kecuali
turun 2 malaikat di waktu pagi ibu subuh-subuh nih, turun 2 malaikat kata Rasulullah. Fayaqulu ahaduhuma, salah satu di antara 2 malaikat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Allahumma ya Allah, a'ti, berikanlah ia munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan ganti orang yang rajin bersedekah. Misalnya bersedekah 2.000, langsung didoakan oleh malaikat di waktu pagi itu, mudah-mudahan langsung diganti ya Allah. Bisa jadi 20.000, bisa 200.000, bisa 2 juta, didoakan oleh malaikat. Sementara malaikat yang satunya lagi, wa yaqulul akharu, malaikat yang lain berdoa kepada Allah, Allahumma ya Allah, a'ti, berikanlah ia mumsikan talafa, orang yang bakhil, orang yang suka nahan hartanya tidak mau disedekahkan itu. Malaikat itu berdoa mudah-mudahan dibinasakan oleh Allah, hartanya juga diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau di berbagai kota, kalau di daerah Jawa itu kebanyakan orang-orang itu setiap pagi itu pasti bersedekah. Makanya pagi-pagi mereka rajin melaksanakan sholat subuh berjemaah ke masjid, melaksanakan sholat subuh berjemaah ke surau. Karena susah untuk menemukan orang fakir miskin, jadi mereka tinggal masukin ke kencreng masjid, masukin ke kencreng surau. Jadi tiap pagi meskipun hanya 2.000, tetapi rutin bu. Dan itu pun kalau misalnya ibu sudah ditakdirkan pada pagi hari itu ibu keserempet truk, maka dengan bersedekah 2.000 itu akan ditolak balanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di Pondok Pesantren Al-Qamar saat ini sedang pembangunan masjid. Ini tak tahu, ini kemarin setelah didesain itu kita mendapat bantuan 500 juta dari Pemda. Itu alhamdulillah untuk fondasi karena nanti biar jemaah ketika sholat Idul Fitri, Idul Adha itu tidak keluar lagi, jadi nanti bisa dipenuhi oleh para jemaah. Kemudian yang perempuan juga bisa disimpan di atas suatu saat. Kemarin sudah didesain, ukurannya itu 30 kali 30, anggarannya itu 5 sampai 6 meter. Jadi sama seperti Masjid At-Taqwa yang punya ibunya Bu Erlina ya, yang di sini tuh. Jadi anggarannya sama seperti itu. Kita tidak ada yang tahu. Yang jelas Masjid Al-Qamar itu pasti diselesaikan oleh Allah, betul tidak? Nah, mungkin diselesaikan sama Ustaz Warisi, tak akan siap, tak ya? Yang jelas akan diselesaikan oleh Allah. Yang menjadi pertanyaan kita adalah apakah kita ada di dalamnya? Apakah kita tercatat di dalamnya? Oh, ini ibu sudah nyumbang 2.000, ini nyumbang 5.000, kan begitu? Betul tidak? Makanya kemarin kita kumpul-kumpul sama panitia Masjid Al-Qamar itu, ini ada kenceleng bu, ada kenceleng. Ibu yang berkenan ini nggak memaksa. Kalau yang nggak berkenan nggak apa-apa. Ini ada kenceleng, nanti silakan ibu bawa ke rumah, ya. Bawa ke rumah ibu, misalnya habis belanja ada 1.000, masukin kenceleng itu subuh-subuh. Habis misalnya mau berangkat kerja, mau pergi ke pasar ada 2.000, masukin 2.000. Nah, nanti 2 minggu lagi pas ketemu dengan kita rame-rame seperti halnya sekarang, ibu bawa nanti sama Ustaz Warisi langsung dimasukkan ke kresek. Enggak, ini sih tanda bu. Ini kasih tanda, ini ibu Siti. Ibu 2.000 cuma nggak bakal ketahuan. Pokoknya berapapun saja ibu bersedekah, yang terpenting diusahakan pagi ya. Kalau lupa nggak apa-apa siang atau malam. Tetapi tujuannya tadi, kalau pagi-pagi kan harus didoakan oleh malaikat. Makanya setelah sholat subuh ibu punya duit berapapun, 500, 1.000, 2.000, masukkan. Ya. Tujuannya agar kita juga rajin bersedekah, tujuannya agar kita juga dibangunkan bangunan nanti di rumahnya Allah, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Man bana masjidan banallahu lahu fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, maka Allah pun akan membangunkan nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau tidak bu? Mau tidak? Kalau di Bandung ibu, di Bandung itu ada, saya aktif juga di Bandung itu, di komplek itu sedang dibangun masjid, ngabisin berapa miliar. Tetapi masyarakatnya itu sepakat jangan cari dulu keluar. Tujuannya apa?
kita fasilitasi dulu masyarakat sekitar untuk menyumbang meskipun hanya 10.000, 5.000. Tujuannya apa? Ini kan sedang pembangunan fondasi. Kalau pembangunan fondasi itu kan bisa 100 tahun bisa sampai ya, 100 tahun bisa lebih kan seperti itu. Tetapi kalau karpet itu paling 5 tahun sudah diganti, betul Bu? Ya. Tetapi kalau Ibu sekarang nyumbang 2.000, nyumbang 1.000, kemudian dibelanjakan semen, dibelanjakan besi, dijadikan fondasi Masjid Al-Qamar, setiap 5 waktu santri-santri juga melaksanakan sholat. Kemudian kajian, luar biasa. Pahalanya tetap akan mengalir di alam sana. Padahal nyumbangnya 2.000, 5.000 tidak berat. Makanya jangan khawatir. Jangan khawatir, ini besar kurang lebih berapa tak? 70 lagi. Nanti yang mau silakan bawa, kalau yang tidak mau nggak apa-apa. Mudah-mudahan ibu semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya berkumpul bukan hanya di dunia saat ini, tetapi juga berkumpul di surganya Allah Subhanahu Wa Taala, di mana ibu semuanya sudah punya bangunan yang serba mewah nantinya. Amin ya Rabbal. Dan juga di musim wabah saat ini kita dijauhkan dari sifat wabah. Saudara-saudara kita yang sakit, Allah Subhanahu Wa Taala disembuhkan. Amin ya Rabbal. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan memotivasi kita untuk rajin sedekah insyaallah. Amin ya Rabbal. Kita tutup dengan doa karena barusan belum kita doa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anzil rahmatan wa ni'matan ila jami'i ahlil qubur wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Irfa' lahum ad-darajat wa dha'if lahum al-hasanat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal budani wa sayyi'il asqam. Allahumma yassir wa la tu'assir umurana. Allahumma ballighna maqasidana. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.